Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah keris Nogososro Sabu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Mas Karebet menjadi saksi niat Sawung Sariti. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Aryo akan menjemput ibunya di pengungsian bersama dengan Sawung Sariti dan Galunggung. Mereka terjadi selisih pendapat mengenai jalan yang akan ditempuh. Akhirnya Aryo Saloka mengambil jalan sendiri dan Sawung Sariti bersama Galunggung mengambil jalan lain. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Setelah mereka berdiam diri sejenak, maka berkatalah Galunggung, "Angger Sawung Sariti, kita masih mempunyai kesempatan. Kita dapat menempuh jalan memisah lewat pematang dan menyusup di bawah uwot parit sebelah." "Aku juga berpikir demikian," sahut Sawung Sariti. "Kita cegat Kakang Aryo di simpang 3 sebelum kita harus memilih jalan mana yang dilewati." "Terlalu tergesa-gesa," jawab Galunggung. "Kita cegat Angger Aryo di sebelah pohon nyamplung." Kembali Sawung Sariti berpikir, kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Mungkin baik juga." "Kalau demikian," Sawung Sariti meneruskan, "kita harus segera menyusul Kakang Aryo Saloka. Kita ambil jalan pematang." Sawung Sariti tidak menunggu jawaban Galunggung. Cepat ia melompati parit kecil di tepi jalan, kemudian menyusur pematang, menyusup di antara batang-batang jagung muda. Namun meskipun demikian, Sawung Sariti harus berhati-hati supaya Aryo tak dapat melihatnya. Demikianlah dengan bergegas-gegas kedua orang itu berjalan memotong arah. Mereka berjalan di atas pematang-pematang, tanggul-tanggul parit untuk dapat mendahului Aryo Saloka. Karena Sawung Sariti telah terlalu biasa dengan daerah ini, maka ia dapat memperhitungkan jarak yang dilewatinya itu cukup jauh dari jalan yang dilalui Aryo, sehingga ia tidak usah khawatir dapat diketahuinya. Ketika mereka harus memotong jalan, barulah mereka berjalan dengan sangat hati-hati, menyusur batang-batang jagung sambil membungkuk-bungkuk. Akhirnya mereka terjun ke anak sungai dan lewat di bawah uwot dari kayu yang bersilang di atas anak sungai itu. Mereka motong jalan. Mereka mengharap bahwa dengan demikian mereka akan dapat mendahului Aryo sampai di bawah pohon nyamplung. Aryo Saloka yang tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh adik sepupunya berjalan seenaknya sambil menikmati angin malam. Langit tidak terlalu bersih, namun di beberapa sudut bintang masih nampak berkelipan menghias malam. Dengan cematnya ia memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh titis anganten. Jalan manakah yang seharusnya dilewatinya? Namun jalan itu tidak terlalu sulit baginya, sehingga ia pun tidak usah cemas bahwa ia akan tersesat. Kemudian Aryo sampai di simpang 3. Di simpang 3 ia membelok kiri. Beberapa langkah kemudian ditemuinya parit, dan ia harus memilih apakah akan berjalan di sepanjang jalan kecil itu ataukah akan memilih jalan tanggul di sepanjang parit. Aryo kemudian berhenti sejenak. Dilihatnya air yang memercik di dalam parit itu mengalir dengan tenangnya. Maka timbullah keinginannya untuk berjalan menyusur parit itu sambil memperhatikan airnya. Dalam pada itu Sawung Sariti telah sampai di bawah pohon nyamplung. Dengan hati-hati ia menempatkan dirinya di tepi jalan. Telah diperhitungkannya bahwa dengan satu lompatan ia harus sudah dapat mencapai Aryo Saloka dengan pedangnya. Demikian juga Galunggung harus sudah siap. Meskipun kemampuan bertempur Galunggung jauh berada di bawah kemampuan Aryo Saloka,
Namun dengan menyerangnya secara tiba-tiba bersama-sama dengan Sawung Sariti, maka mereka berharap bahwa mereka tidak usah mengulangi dengan serangan kedua. Dengan demikian, Sawung Sariti dan Galunggung dengan tenangnya mengendap di tepi jalan, di bawah pohon nyamplung yang rimbun. Gemersik angin malam yang mengusik daun-daun di atasnya terdengar seperti keluh kesah yang sedih. Bahkan kemudian terdengar seperti orang yang berbisik-bisik menyampaikan kabar yang mengerikan. Beberapa saat Sawung Sariti dan Galunggung mengendap di sisi jalan itu, terasa betapa waktu berjalan lambat sekali. Menunggu memang merupakan pekerjaan yang menjemukan. Apalagi mereka berdua dicekam oleh ketegangan yang setiap saat menjadi semakin memuncak. Maka mereka seperti tersangkut di tikungan jalan di samping parit yang menyilang jalan kecil. Dari sanalah Aryo Saloko akan muncul. Kalau tidak dari jalan kecil itu, pasti akan muncul dari tanggul di tepi parit. Tapi Aryo Saloko agaknya berjalan terlalu lambat. Seharusnya ia kini telah muncul dan berjalan lurus di hadapan mereka yang menunggunya dengan gelisah. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa tiba-tiba saja Aryo ingin mencuci kakinya dan di dalam parit yang bersih itu, dan untuk beberapa saat ia bermain-main dengan percikan airnya. Tetapi akhirnya dari balik tikungan itu pun muncul sebuah bayangan. Seorang yang berjalan melenggang dalam keremangan malam. Bayangan itu berjalan dengan tergesa-gesa lewat jalan kecil di muka pohon nyamplung itu. Sawung Sariti dan Galunggung menjadi bertambah gelisah. Segera mereka menarik pedang masing-masing dengan sangat berhati-hati. Sesaat yang akan datang, pedang mereka harus melakukan tugas-tugas mereka yang berat. Tetapi mata Sawung Sariti yang tajam itu menjadi liar. Ia melihat perbedaan yang kecil pada bayangan itu. Ia menjadi ragu-ragu apakah orang itu Aryo Saloko. Beberapa kali Sawung Sariti mengedipkan matanya, namun ia menjadi bertambah bimbang. Semakin dekat bayangan itu, semakin gelisah hati Sawung Sariti. Sebab ia menjadi semakin yakin bahwa bayangan itu sama sekali bukan Aryo Saloko. Meskipun orang yang datang itu juga bertubuh tegap. Namun Sawung Sariti dapat membedakan bahwa Aryo Saloko berjalan dengan gaya yang berbeda. Ketika beberapa langkah, orang itu menjadi semakin dekat, makin jelas bahwa orang itu memakai pakaian yang lain. Galunggung pun akhirnya mengetahui juga bahwa yang datang itu bukanlah yang mereka tunggu. Dengan napas yang memburu, ia berbisik perlahan, "Bukan itu orangnya, Angger. Setan," Sawung Sariti mengumpat. "Ada juga malam-malam orang berkeliaran di daerah yang masih belum tenang sama sekali ini. Agaknya ia akan mengairi sawah," bisik Galunggung. Tidak ada orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk keperluan yang dapat dilakukan di siang hari," saut Galunggung. "Lalu siapakah dia?" tanya Galunggung pula. "Apa pedulimu terhadap orang itu? Yang penting kita tunggu Aryo Saloko," jawab Sawung Sariti. Galunggung pun kemudian berdiam diri. Orang itu sudah semakin dekat. Sawung Sariti menahan napasnya. Biarlah orang itu berlalu, kemudian orang yang lewat di belakangnya pastilah Aryo Saloko. Tapi Sawung Sariti menjadi marah ketika tiba-tiba orang itu berhenti. Ia menoleh ke belakang seakan-akan ada yang ditunggu-tunggunya. Bahkan kemudian dengan enaknya orang itu duduk di bawah pohon nyamplung itu, di sisi jalan yang lain sambil memeluk lututnya. Sawung Sariti menggeram perlahan-lahan. Gila, pikirnya. Apa pekerjaan orang itu? Namun disabarkannya hatinya untuk sesaat. Barangkali orang itu akan segera pergi, sebab pada saat orang itu muncul di tikungan, nampaknya ia akan tergesa-gesa. Namun mengapa tiba-tiba orang itu duduk saja dengan enaknya di hadapannya? Saat sudah berlalu, Sawung Sariti masih mencoba menunggu. Tetapi akhirnya ia menjadi gelisah dan semakin marah. Aryo Saloko pasti hampir tiba.
Kalau orang itu masih duduk di situ, maka ia dapat mengganggu pekerjaannya. Atau kalau sepaksa, orang itu pun harus ditiadakan untuk menghilangkan jejak. Maka akhirnya Sawung Sariti tidak sabar lagi. Ia takut kalau Aryo Saloka segera akan datang, karena itu tiba-tiba ia melompat dengan garangnya sambil mengacungkan pedangnya ke dada orang itu. "Apa pekerjaanmu di sini?" bentaknya. Orang itu terkejut bukan main, tiba-tiba ia menjadi gemetar, jawabnya. Aku tidak apa-apa." "Kalau begitu, tinggalkan tempat ini segera," perintah Sawung Sariti. "Mengapa?" tanya orang itu. "Tidak apa-apa," jawab Sawung Sariti. "Tetapi pergi sekarang." Orang itu pun berdiri dan akan melangkah pergi ke arah dari mana ia datang. "Jangan ke sana," bentak Sawung Sariti. Ia takut kalau orang itu akan berpapasan dengan Aryo Saloka dan akan memberitahukan apa yang terjadi dengan dirinya. "Kemana?" tanya orang itu. "Ke sana," kata Sawung Sariti menunjuk ke arah yang berlawanan. "Aku tidak punya keperluan di sana," jawab orang itu. "Aku tidak peduli. Pergi ke sana, cepat." Sawung Sariti menjadi semakin marah. "Kau datang dari arah sana. Kemudian apa perlumu kalau kau tidak mempunyai keperluan ke arah yang lain?" "Aku hanya akan datang ke bawah pohon nyamplung ini," jawab orang itu. "Aku telah bermimpi bahwa aku pada saat ini harus berada di sini. Jangan banyak cakap, pergi sekarang," bentak Sawung Sariti. Orang itu menjadi bingung, karena itu malahan ia berdiri saja seperti patung. Galunggung akhirnya tidak sabar sama sekali melihat orang itu masih berdiri di sana dengan mulut ternganga. Ia pun kemudian melangkah maju sambil berkata, "Binasakan saja orang itu sebelum anak itu datang." Jangan," teriak orang itu. "Jangan berteriak," bentak Sawung Sariti. Ia takut kalau Aryo mendengarnya. Namun dengan demikian waktu mereka menjadi semakin sempit, dan sejalan dengan itu pikiran Sawung Sariti pun menjadi semakin kisruh. Ia tidak mau gagal kali ini, karena itu akhirnya ia sependapat dengan Galunggung. Orang itu harus disingkirkan. Meskipun demikian, ia masih mencoba sekali lagi membentaknya, "Pergi, cepat." Tetapi orang itu tidak segera pergi, ia masih berdiri saja, seperti orang yang kehilangan kesadaran. Karena itu maka Sawung Sariti tidak bisa berbuat lain daripada menyingkirkannya dengan paksa. Karena itu katanya, "Singkirkan dia, Galunggung." Galunggung yang sejak tadi sudah kehilangan kesabaran segera menggeram sambil meloncat. Pedangnya tepat mengarah ke ulu hati orang yang masih berdiri kebingungan itu. Tapi terjadilah suatu peristiwa yang tak pernah dibayangkan, dalam mimpi pun tidak. Orang itu dengan tangkasnya memiringkan tubuhnya, dengan demikian maka pedang Galunggung menyentuh pun tidak, sehingga Galunggung terseret oleh kekuatan sendiri dan terhuyung-huyung beberapa langkah ke depan. Pada saat ia berusaha memperbaiki keseimbangannya, tiba-tiba terasa sebuah genggaman mencengkam rambutnya, dan oleh sebuah tarikan yang kuat ia terseret ke depan. Ia kemudian tidak mampu menolong dirinya ketika tiba-tiba terbanting tertelungkup masuk persawahan yang basah. Sawung Sariti melihat peristiwa itu dengan mata yang terbelalak. Yang dilihatnya adalah Galunggung itu terjerembab. Karena itulah hatinya menjadi menyala-nyala. Pedangnya pun cepat bergerak ke dada orang yang menyakitkan hati itu. Tapi sekali lagi Sawung Sariti terkejut, pedangnya pun sama sekali tak menyentuh orang itu. Dengan demikian Sawung Sariti akhirnya mengetahui bahwa orang itu bukanlah sekedar seorang yang berkeliaran di malam hari dalam keadaan yang belum tenang. Benar, dengan gerakan-gerakannya dan caranya membebaskan diri baik dari tikaman pedang Galunggung maupun dari tusukan pedangnya sendiri, tahulah bahwa Sawung Sariti orang itu sebenarnya orang yang berilmu. Dengan demikian Sawung Sariti menjadi bertambah gelisah dan marah. Usahanya untuk membinasakan Aryo Saloka belum berhasil, dan kini dijumpainya lawan yang tak dapat diperingan. Ternyata kemudian ketika Sawung Sariti mengulangi serangannya, maka dengan tangkasnya orang itu berkisar dan meloncat.
Namun terdengar mulutnya berkata, "Kisanak, aku tidak mempunyai persoalan dengan kalian. Mengapa kalian berusaha untuk membunuhku?" Sawung Sariti sudah benar-benar dibakar oleh nyala kemarahannya. Maka terdengar ia menjawab, "Kau telah mengganggu pekerjaanku, karena itu kau harus binasa." "Aku tidak mengganggu, Kisanak. Aku hanya sekedar memenuhi mimpiku sore tadi, bahwa aku harus datang di bawah pohon nyamplung ini," sahut orang itu. "Omong kosong," bentak Sawung Sariti. Sementara itu pedangnya berputar semakin cepat dalam ilmu keturunan Pangrantunan, suatu ilmu yang sukar dicari bandingnya. Apalagi Sawung Sariti memiliki kelincahan yang cukup sehingga pedangnya seakan-akan berubah seperti asap yang bergulung-gulung melanda lawannya. Lawannya itu pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dirinya seperti bayangan saja. Ia meloncat-loncat dengan cepatnya seakan-akan tubuhnya sama sekali tak memiliki berat. Ia meloncat dari sana kemari, berputar dan melingkar. Kemudian mirip dengan seorang yang sedang bermain-main berputar di udara. Ia selalu menghindari saja setiap serangan yang datang. Dalam pada itu Galunggung pun telah bangun kembali. Wajahnya dikotori oleh lumpur liat yang basah. Beberapa kali ia mengibas-ibaskan rambutnya, ikat kepalanya telah hilang, terlempar jauh. "Setan," geramnya. Tapi ia pun terbelalak ketika melihat orang yang akan dibunuhnya itu bertempur melawan Sawung Sariti. Ia tidak dapat mengerti bagaimana mungkin orang itu dapat menyelamatkan diri sampai beberapa lama. Dengan agaknya Sawung Sariti telah benar-benar berusaha membunuhnya. Karena itu maka timbullah maksud Galunggung untuk membantu momongannya. Dengan hati-hati mendekati pertempuran itu, ia melihat pedang Sawung Sariti bergulung-gulung seperti asap putih yang melibat lawannya. Namun ia melihat lawannya itu seperti anak kijang yang menari-nari keriangan di padang rumput yang hijau. Berloncatan kian kemari, bahkan sekali-kali orang itu berkata nyaring, "Katakanlah, Kisanak, apa salahku?" "Persetan," teriak Sawung Sariti. Ia sudah lupa bahwa Arya Saloka akan dapat mendengar teriakannya itu. Bahkan pedangnya menjadi semakin cepat berputar. Galunggung kemudian tak mau membiarkan pertempuran itu berlangsung lama lagi. Ia masih ingat bahwa kedatangan mereka di tempat itu adalah menunggu Arya Saloka. Karena itu sekuat-kuatnya ia ingin membantu Sawung Sariti. Sebab sebenarnya Galunggung pun memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan. Dengan garangnya Galunggung melompat sambil menggeram. Pedangnya lurus memotong gerakan bayangan yang sedang menghindari serangan Sawung Sariti. Namun malanglah nasibnya, tiba-tiba terasa sebuah pukulan yang dahsyat mengenai pelipisnya. Demikian dahsyatnya sehingga terasa seakan-akan bintang yang melekat di langit rontok bersama-sama menimpa dirinya. Sekali lagi Galunggung terlempar ke sawah. Kini ia jatuh terlentang. Namun tiba-tiba dadanya berdesir ketika terasa bahwa pedangnya sudah tak berada di tangannya lagi. Dengan susah payah ia mencoba menguasai dirinya. Perlahan-lahan Galunggung mengangkat wajahnya dan sekali lagi jantungnya berdentang keras. Ketika dilihatnya, pedangnya sudah berada di tangan lawan Sawung Sariti itu. Dengan demikian kini ia menyaksikan sebuah pertarungan pedang yang gegirisi. Masing-masing bergerak dengan tangkas dan tangguhnya. Namun akhirnya terasa bahwa lawan Sawung Sariti itu memiliki kekuatan dan kecepatan melampaui Sawung Sariti sendiri. Dengan demikian beberapa saat kemudian Sawung Sariti sudah harus mengumpat-umpat di dalam hatinya. Ternyata ia telah salah langkah. Sebelum melawan Arya Saloka, sudah harus ditemuinya lawan yang tangguh dan bahkan memiliki tata gerak yang melampauinya. Dalam kesibukan angan-angannya, tiba-tiba bagai seleret pedang Sawung Sariti melihat bayangan yang muncul dari tanggul parit yang menyilang jalan kecil itu. Dalam sekejap segera Sawung Sariti dapat mengetahuinya bahwa orang itu adalah Arya Saloka. Karena itu dadanya menjadi berdebar-debar karena kegelisahan dan kecemasan bercampur baur.
dengan kemarahan yang meluap-luap. Namun Sawung Sariti adalah anak muda yang licik. Tiba-tiba ia tersenyum di dalam hatinya ketika terpikir olehnya, "Baiklah Kakang Aryo, kujadikan kawan kali ini. Urusan kita dapat kita selesaikan besok atau lusa." Sebenarnya lah yang datang itu adalah Aryo Saloka. Mula-mula ia berjalan saja seenaknya sambil menikmati sejuknya angin malam. Namun tiba-tiba ia terkejut ketika dilihatnya di bawah pohon nyamplung dua orang yang sedang bertempur mati-matian. Apalagi keduanya telah memegang pedang di tangan. Karena itu Aryo menjadi tertegun sejenak, siapakah yang mereka yang bertempur itu. Dengan hati-hati ia melangkah mendekati, tanpa disengaja tangannya meraba-raba lambungnya. Dan terasalah sebuah benda bersentuh tangannya. Aryo menjadi tenang sebab ia tidak tahu siapakah yang bertempur dengan senjata itu. Kalau perlu ia harus melibatkan diri. Di lambungnya terselip Kyai Suluh, pusaka pasingsingan yang ngedap-edapi. Dengan demikian Aryo melangkah semakin dekat dan alangkah terkejutnya ketika ia mengenal kedua orang yang bertempur itu. Karena itu tiba-tiba ia berteriak, "Adi Sawung Sariti, apakah yang terjadi? Kakang Karangtunggal, berhentilah!" Sawung Sariti tidak mendengar teriakan Aryo Saloka. Ia bertempur terus, bahkan ia mengharap Aryo membantunya. Tapi ketika sekali lagi ia mendengar Aryo manggil namanya dan nama Karangtunggal, Sawung Sariti menjadi bimbang apakah Aryo Saloka telah mengenal lawannya itu. Karangtunggal pun segera melompat mundur beberapa langkah untuk membebaskan dirinya dari libatan serangan Sawung Sariti yang mengalir seperti banjir, sambil berkata nyaring, "Selamat datang Adi Aryo Saloka." Akhirnya Sawung Sariti pun terpaksa berhenti bertempur. Dadanya berdegup ketika ternyata Aryo benar-benar telah mengenal lawannya itu. Maka ia pun bertanya, "Apakah Kakang Aryo telah mengenal orang ini?" "Ya," jawab Aryo Saloka, "ia adalah Kakang Karangtunggal." Geram Sawung Sariti. Pikirannya menjadi berputar-putar, dilibat oleh berbagai pertanyaan. Kalau orang ini telah mengenal Aryo Saloka, maka adakah hubungannya dengan kehadirannya di bawah pohon nyamplung ini? Kakang Karangtunggal, apakah yang terjadi sehingga Kakang bertempur melawan Adi Sawung Sariti? "Bertanyalah kepada adikmu," jawab Karangtunggal. Aryo mengalihkan pandangannya kepada Sawung Sariti, matanya menyorotkan pertanyaan yang bergolak di hatinya. Untuk beberapa saat Sawung Sariti berdiam diri. Ia agak bingung bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu, sehingga terpaksa meluncurlah pertanyaan dari mulut Aryo. "Mengapa Adi Sawung Sariti bertempur dengan Kakang Karangtunggal?" "Aku belum mengenalnya," desis Sawung Sariti. "Apalagi Adi belum mengenalnya," desak Aryo Saloka. "Aku tidak tahu apa sebabnya," jawab Sawung Sariti. "Tiba-tiba saja aku telah bertempur dengan orang itu." Aryo mengerutkan keningnya. Sedang Karangtunggal tertawa perlahan-lahan. "Aneh," desisnya. "Aku juga tidak tahu mengapa tiba-tiba saja aku sudah bertempur melawan Adi yang kau sebut Sawung Sariti itu." Wajah Sawung Sariti menjadi merah mendengar sindiran itu. Tetapi sebelum ia berkata sesuatu, terdengar Karangtunggal meneruskan, "Aku merasa bahwa aku telah diserangnya." "Kau mengganggu aku," bentak Sawung Sariti. "Menyentuh pun tidak," sangkal Karangtunggal. Aryo menjadi bingung, tapi ia merasa bahwa keduanya belum berkata sebenarnya. "Suatu kesalahpahaman," desis Aryo. "Memang hal itu mungkin sekali terjadi, namun sekarang aku perkenalkan kalian masing-masing." "Bukan kesalahpahaman," jawab Karangtunggal. "Tetapi Adi Sawung Sariti sengaja menyerang aku tanpa sebab." "Bukan tanpa sebab," sahut Sawung Sariti yang mulai marah kembali. "Kau mengganggu aku." "Apamu yang aku ganggu?" tanya Karangtunggal. Sawung Sariti terdiam, sudah tentu ia tidak dapat mengatakan apa yang sebenarnya sedang dilakukan. Namun keringat dinginnya mengalir semakin deras ketika Karangtunggal berkata, "Aku hanya datang kemari dan duduk di bawah pohon nyamplung ini. Apa salahku?" Sawung Sariti masih belum dapat menjawab
namun terdengar giginya gemeretak. Yang terdengar adalah kata-kata Karang Tunggal. Dan mengapa aku kau usir dari sini tanpa sebab, dan aku harus berjalan ke jurusan yang kau tentukan? Sawung Sariti menggeram, namun ia belum menemukan jawaban yang tepat. Sedang Karang Tunggal berkata terus, apakah dengan demikian aku mengganggumu? Apakah kau sedang menunggu seseorang di sini dengan pedang terhunus? Dada Sawung Sariti semakin berdebar-debar, sedang Aryo mengangkat alisnya. Apakah benar yang dikatakan oleh Karang Tunggal itu? Sawung Sariti menunggu seseorang dengan pedang terhunus. Kalau dengan demikian, siapakah yang ditunggunya? Pertanyaan itu tiba-tiba datang mengganggunya. Tiba-tiba terdengarlah Sawung Sariti membentak keras-keras, jangan mengigo. Aku berkata sebenarnya, sahut Karang Tunggal. Tiba-tiba kembali Aryo diganggu oleh angan-angan yang tak menyenangkan hatinya. Apakah maksud Sawung Sariti sebenarnya? Dan mengapa tiba-tiba saja anak itu telah mendahuluinya? Karena itu tiba-tiba teroncatlah dari mulut Aryo, apakah yang sebenarnya terjadi? Sudah aku katakan, sahut Karang Tunggal. Anak muda ini menunggu seseorang dengan pedang terhunus. Apa pedulimu? Tukar Sawung Sariti. Daerah ini adalah daerah yang belum tenang. Orang-orang dari gerombolan hitam setiap saat berkeliaran di daerah ini. Apa salahnya aku duduk di bawah pohon ini dengan pedang terhunus? Tiba-tiba Karang Tunggal tertawa. Tertawa seorang pemuda yang berdarah jantan, namun darah itu masih belum mengendap di dasar jantungnya. Ia sebenarnya telah mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh Sawung Sariti. Mula-mula ketika ia melihat Aryo Saloko, ia ingin menyusul sahabatnya itu yang berjalan bersama-sama dengan adik sepupunya. Namun maksudnya diurungkan ketika dilihatnya Aryo berpisah dengan Sawung Sariti. Bahkan timbullah kecurigaannya kepada adik sepupunya Aryo. Dengan demikian ia mengikutinya dan mendengarkan semua percakapannya dengan galunggung. Karena itulah sengaja ia mendahului Aryo dan duduk di bawah pohon nyamplung itu. Ia tahu benar bahwa dengan demikian Sawung Sariti akan marah kepadanya. Tetapi tidak mengapa, sebab dengan demikian ia sudah berusaha mencegah kemungkinan itu terjadi. Meskipun ia sendiri tidak yakin apakah dengan serangan diam-diam itu Aryo akan dapat dikalahkan. Namun hal yang demikian itu benar-benar berbahaya. Terbawa oleh sifat-sifatnya yang aneh yang dipenuhi oleh api yang menyala-nyala di dalam dadanya, Karang Tunggal yang juga bernama Mas Karebet dan mempunyai sebutan Joko Tingkir itu memandang kehidupan sebagai suatu kancah perjuangan. Namun kejantanannya menuntut setiap perjuangan harus dilakukan dengan adil dan jujur. Karena itulah maka ia menjadi muak melihat cara Sawung Sariti untuk mencapai maksudnya. Ia pernah mendengar dari Ki Lemah Telasih apa yang sebenarnya terjadi di Banyu Biru. Pergolaan antar keluarga, pergeseran Kamukten dan perjuangan untuk mempertahankan pusaka. Tafsirannya yang tepat mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah rentetan dari peristiwa-peristiwa itu. Dengan demikian akhirnya ia berkata di antara suara tertawanya yang berderai, "Hei anak-anak muda, mengapa kalian menyembunyikan tangan kalian di balik punggung? Mengapa kalian tidak berani mengangkat dada berkata dengan lantang, ayo kita pertaruhkan tanah ini, Banyu Biru dan Pamingit. Sadumuk batuk, sanyari bumi, mukti atau mati." Darah Sawung Sariti menjadi mendidih di dalam dadanya. Ia kini hampir tak dapat mengelak lagi. Agaknya Karang Tunggal telah mengetahui seluruhnya. Karena itu ia menggigit bibirnya dengan tangannya, memegang pedangnya semakin erat. Di dalam hati ia berkata, apa boleh buat? Kalau aku harus berhadapan dengan Aryo Saloko, aku laki-laki juga seperti dia. Aryo Saloko masih berdiri tegak di tempatnya. Ia dapat menangkap apa yang dikatakan oleh Karang Tunggal, dan kini ia tahu benar apa yang sedang dilakukan oleh Sawung Sariti. Karena itu dadanya pun berdesir cepat. Di tempat itu, di bawah pohon nyamplung yang rimbun, berdirilah 3 orang anak muda yang masih berdarah panas.
Anak-anak muda yang mudah terbakar oleh perasaan sendiri, mereka masih mengukur harga diri dengan sifat-sifat kepahlawanan yang sempit. Dalam kesempitan perasaan mereka menilai diri masing-masing dengan keberanian mereka melihat darah. Demikianlah maka terjadilah ketegangan yang memuncak, masing-masing menyiapkan diri untuk mempertaruhkan diri demi kehormatan nama-nama mereka dengan kegayuhan mereka. Mereka tidak sadar bahwa di dunia ini ada cara lain yang lebih baik daripada cara yang mereka tempuh. Dalam keadaan yang demikian, mereka melupakan bahwa ayah-ayah mereka akan dapat menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik, dengan laki-laki sejati tanpa setetes darah pun yang tertumpah. Seandainya pada saat itu hadir seorang dari ayah-ayah mereka atau Maiso Jenar atau Kebu Kanigoro, maka keadaannya pasti akan berbeda. Namun yang terjadi adalah tak seorang pun dari mereka yang hadir, tak seorang pun yang dapat memberi peringatan kepada anak-anak itu. Yang tertua di antara mereka adalah Karangtunggal, namun Karangtunggal adalah seorang anak muda yang sifat-sifatnya yang aneh. Akhirnya Sawung Sariti tidak tahan lagi membiarkan hatinya bergolak tanpa ujung pangkal. Karena itu dengan lantangnya ia berkata kepada Karangtunggal, "Hei anak perkasa, apa maksudmu sekarang?" "Tidak apa-apa," jawab Karangtunggal. "Aku hanya ingin melihat seorang berlaku jantan, tidak dengan sembunyi-sembunyi dan curang." "Persetan dengan ocehanmu," bentak Sawung Sariti. "Kok kira aku tidak berani berhadapan seperti laki-laki?" "Nah, itulah kata-kata jantan," sahut Karangtunggal. "Apa katamu, Adi Aryo Saloko?" Mulut Aryo Saloko tiba-tiba seperti terkunci. Ia sama sekali tidak mengharapkan hal yang demikian itu terjadi. Tetapi ia pun tidak mau apabila kelak ia benar-benar menjadi korban tusukan dari belakang. Dalam saat yang pendek itu pun segera ia dapat menangkap maksud yang tersirat dari perbuatan adik sepupunya itu. Menyingkirkan dirinya untuk kelak memiliki Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Karena Aryo masih berdiam diri, maka berkatalah Sawung Sariti, "Kakang Aryo Saloko, apa boleh buat? Biarlah aku tidak tedeng aling-aling. Aku ingin kamu keren atas tanah Banyu Biru sekaligus selain tanah Pamingit." Hanya itulah yang terdengar dari mulut Aryo Saloko. Apabila selama ini ia sudah berusaha melupakan segenap peristiwa yang terjadi atas dirinya karena pokal adik sepupunya itu, maka kini tiba-tiba terungkit kembali peristiwa demi peristiwa. Pada saat dirinya hampir saja dicincang di halaman rumah sendiri, kemudian setelah ia menyingkir, ia pun selalu dikejar-kejar. Apabila seorang yang bernama Soroyudo tidak menolongnya, maka ia pun kini tidak akan dapat melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit. Juga dikenangnya apa yang terjadi di Gedangan. Kenangannya itulah yang perlahan-lahan membakar dirinya. Dan kini adiknya itu berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus. "Jawab permintaanku," sambung Sawung Sariti. "Banyu Biru, Pamingit, dan nyawamu." "Adi Sawung Sariti," jawab Aryo dengan gemetar, "jangan memaksa aku membela diri. Aku sebagai saksi." Tiba-tiba Karebet berteriak, "Siapapun yang kalah dan menang harus menghindarkan diri dari dendam yang menimpa. Dari kalian terbunuh adalah nasib malang yang menimpa diri. Aku tidak akan membuka mulutku kepada siapapun, tetapi kematian adalah bukan tujuan dari kalian terbunuh. Karena itu hindarkanlah. Namun kalian harus berjanji bahwa kalian akan menerima keputusan yang kalian buat bersama." Suasana di bawah pohon nyamplung itu menjadi bertambah tegang. Dada ketiga anak muda itu bergetar cepat karena darah mereka yang bergolak. Pada saat itu Galunggung masih terkapar di tanah liat yang becek. Di antara tanaman-tanaman jagung muda, kepalanya masih terasa pening. Dengan susah payah ia berusaha untuk dapat duduk dengan tegak. Dalam keadaan itu hatinya pun bertambah tegang, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam pada itu terdengar Karangtunggal berkata, "Pertemuan yang demikian adalah jauh lebih baik daripada dendam yang membara di hati kalian. Tetapi sekali lagi aku peringatkan bahwa aku adalah saksi, dan kalian tidak akan mendendam di hati.
Dengan demikian setelah pertemuan ini selesailah urusan kalian. Laki-laki sejati tidak akan menelan ludahnya kembali. Darah Sawung Sariti kini benar-benar telah mendidih, sedang Aryo Saloka dapat maklumi maksud Karang Tunggal. Anak muda itu tidak mau melihat pertentangan dan dendam yang berlarut-larut. Namun cara penyelesaian ini pun sangat tidak menyenangkan hatinya. Yang sudah bulat hatinya adalah Sawung Sariti. Hidup atau matinya telah dipertaruhkan untuk mencapai maksudnya.